saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan dan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bila Bapa Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu boleh menyapa kami, menguatkan kami. Inilah kami mohon dengan kerendahan hati penyertaan-Mu, pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan kita Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap saudara-saudara dan saya yang selalu berusaha untuk melakukan firman-Nya. Saudara-saudaraku, apakah yang membuat kita dapat menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan? Doa saja salah satunya, saudara-saudara. Doa itu adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita mestinya menunjukkan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan pada saat itu kita sedang menempatkan diri kita sebagai seseorang yang menempatkan diri jauh lebih rendah dari Tuhan kita yang berdoa kepadanya. Dan saudara-saudaraku, dengan berdoa, kemudian kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan kekuatan, dan juga kemudian mungkin kita mendapatkan hikmat untuk berkata-kata dan untuk bertindak dalam kehidupan kita. Kita mempercayai Tuhan sebagai penolong dan penentu hidup kita. Itulah sebabnya kita berdoa. Saudara-saudaraku, namun harus diakui bahwa ada banyak orang yang memanfaatkan doa. Doa dijadikan alat untuk perwujudan nafsunya. Doa yang demikian itu, saudara-saudaraku, seringkali menempatkan diri sebagai orang yang tinggi di hadapan Tuhan. Permohonan untuk orang yang demikian adalah manipulasi rohani dari keangkuhan. Tuhan memang meminta kita datang padanya terus-menerus. Tapi ingat saudara-saudara, permohonan yang diminta oleh Tuhan untuk datang terus-menerus dan diberikan, itu seperti anjing yang sedang menunggu remah dari tuannya. Ingat, seperti anjing, bukan seperti bos yang meminta kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kunci dari permohonan kita kepada Tuhan itu adalah rendah hati. Nah, saudara-saudaraku, dalam Mazmur 131 ayat 1, Daud menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan menjadi tidak sombong, tidak muluk-muluk, tidak meminta yang terlalu ajaib, karena ia adalah seorang yang peka dan banyak melihat keajaiban Tuhan di sekitarnya sehari-hari.
Dan keajaiban-keajaiban seperti ini saudara-saudaraku yang ingin ia lihat dan ia minta keajaiban yang ada dalam keseharian. Keajaiban ini adalah keajaiban yang seringkali oleh banyak orang diabaikan dan dianggap bukan apa-apa. Karena apa? Karena orang seringkali berkata, oh itu kan terjadi karena saya kerja keras. Oh itu terjadi karena dia ada pertolongannya, atau karena saya bisa mengubah atau mengembangkan diri, dan seterusnya dan seterusnya. Namun saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini adalah keajaiban dari hal yang biasa kalau kita renungkan? Siapakah yang menyempurnakan segala hal yang biasa itu, atau usaha kita yang biasa itu, atau bantuan dia yang biasa itu, atau pekerjaan dia, atau perubahan saya yang mungkin biasa saya lakukan itu? Siapa yang menyempurnakannya sehingga menjadi keberhasilan? Siapa kalau bukan Tuhan? Nah, dalam hal yang biasa itu ada keajaiban. Saudara-saudaraku, inilah yang diperlihatkan Daud dalam kerendah hatiannya melalui bacaan yang kita baca tadi di atas. Daud tidak muluk-muluk dalam menginginkan sesuatu yang biasa saja, karena dalam hal biasa itu ia sudah melihat keajaiban Tuhan. Lagi pula mengapa harus mengejar yang luar biasa? Yang luar biasa itu terjadi hanya sesekali saja kan? Sedangkan Daud ingin agar Tuhan hadir dalam keseharian yang sering kali terjadi, dalam kesehariannya. Bukankah saudara-saudaraku itu lebih penting? Iman bahwa Tuhan selalu bersama-sama dalam keseharian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman dalam keseharian yang rendah hati adalah iman yang dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Nantinya ini mewujud menjadi karakter. Kerendahan hati di hadapan Tuhan akan mewujud dalam kerendahan hati kepada sesama. Sesama kita, umat yang dikasihi Tuhan juga. Ketika memelihara hubungan baik dengan Tuhan dalam kerendahan hati, lalu kemudian itu membentuk kita untuk memelihara hubungan baik dengan sesama dalam kerendahan hati. Dalam keseharian, perjumpaan dengan sesama, keluarga, tetangga, teman di gereja, teman di lingkungan pekerjaan, sebagai atasankah atau sebagai bawahankah kita, mereka adalah keseharian yang kita jumpai dan memungkinkan kita untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu, mereka yang menjalin hubungan baik dengan Tuhan, saudara-saudara, akan menjalin hubungan baik dengan sesamanya juga. Menghendaki saudaranya tetap sehat, misalnya seperti pada zaman saat ini, saudara-saudaraku, seperti ketika kita menunda ibadah onsite misalnya, demi menghindari diri dari sakit dan menghindarkan saudara kita dari tertular sakit COVID-19, itu adalah sebuah usaha dan kerja dalam keseharian masa-masa ini, dalam hal yang biasa kita lakukan. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat dalam hal yang biasa ini, kita juga sebenarnya sedang menghendaki yang baik terjadi dalam diri kita, sekali lagi, maupun demikian dalam keseharian terjadi hal yang baik bagi sesama kita. Nah, saudara-saudaraku, melihat ayat 2 dari bacaan kita tadi, ketika kita ingin menunjukkan iman kita kepada Tuhan, kita sedang percaya bahwa kita akan terus-menerus dalam perlindungan Tuhan. Ini seperti seorang anak, saudara-saudara, yang disapih oleh ibunya agar dia tetap bisa leluasa untuk menunjukkan siapa dan bagaimana dirinya dalam pertumbuhannya. Lalu ibunya menyapihnya,
tetapi masih ada dalam dekapan atau dalam rangkulan atau dalam kedekatan dengan ibunya. Nah, demikian pula kita yang bertumbuh dalam Tuhan, saudara-saudara. Persoalan mungkin datang, perjuangan dalam bertumbuh bersama sesama, bersama saudara-saudara kita, bersama dengan yang lain, saling berbagi, saling menguatkan, itu adalah bagian dari keseharian kehidupan kita. Kita mengerjakan panggilan dan tugas seperti yang sehari-hari kita lakukan dengan menggunakan talenta kita masing-masing. Kita tidak lagi menyerahkan sepenuhnya pada sang ibu yang harus mengerjakan semuanya. Mengapa? Karena kita menyadari kini giliran kita yang mau mengerjakannya. Kesadaran ini menjadi penting, saudara-saudara, sebagai seorang yang bertumbuh. Tuhan menghendaki kita mengerjakan bagian kita. Gak usah muluk-muluk, gak usah yang muluk-muluk. Cuma bagian kita saja. Yang bukan bagian kita biarlah kita serahkan pada Tuhan yang mengerjakannya. Ia lebih tahu, ia lebih mampu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita kerjakan sih dalam hal menunjukkan bahwa kita semakin mandiri dalam melakukan panggilan Tuhan? Ketika kita menunjukkan kasih, ketika kita mau berbagi, saudara-saudaraku, kerjakanlah apa yang bisa kita lakukan. Jangan serakah, jangan menjegal, karena itu termasuk kesombongan. Mari kembangkanlah rasa kebersamaan dan cinta kasih seorang kepada yang lain. Dan dalam semuanya itu, kita yakin sungguh Tuhan yang akan menyempurnakannya bagi kita. Itulah sebabnya kita tidak akan jemu-jemunya berbuat baik. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu siapakah yang menjadi sumber pengharapan kita? Pengharapan kita, saudara-saudaraku, hanya dari Tuhan. Pemazmur mengatakannya di ayat ketiga. Ketika kelemahan, ketika kejenuhan, ketika ketidakmampuan untuk menjadi sempurna disadari, maka saudara-saudaraku, sebagai umat yang rendah hati, kita menyadarinya. Atau bahkan sebaliknya, biarlah Tuhan sungguh-sungguh menjadi tempat kita memohon dan bergantung untuk kehidupan dan pengabdian pelayanan kita. Jangan pernah dilemahkan, saudara-saudaraku, atau melemahkan diri dan sesama kita dengan ungkapan beringas, hinaan, atau cercaan yang menjatuhkan. Jangan, itu adalah kesombongan. Namun biarlah setiap kita menyadari bahwa kita dan mereka tidak sempurna. Marilah kita kerjakan panggilan kita bersama dalam kerendahan hati kita, karena Tuhanlah yang menyempurnakan. Tuhan yang menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, dan saya. Amin.